Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk percintaan pertengahan 2022 dan ini untuk zodiak Gemini ya. Jadi Gemini, ini aku bakal ngeliat juga transit planet ya di April ini, terutama Jupiter, karena aku miss Jupiter kemarin di pembacaan aku sebelumnya ya. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu itu juga ya. Jadi kemungkinan besar ini nggak akan resonate kalau kamu hanya ngelihat sunnya kamu. Jadi kalau kamu pengen tahu birth chartnya kamu, pengen counseling ataupun personal reading sama aku, silahkan untuk klik link di bawah sini. Ada link website yang berwarna yang bisa kamu klik ya, ada di kotak description atau di deskripsi di bawah ini ya. Jika kamu bisa klik, kamu bisa ngelihat price listnya di sana. Oke. Untuk Gemini ya, sembari aku menyiapkan ya ampun untuk oracle-nya kamu, aku bakal share apa yang aku lihat untuk Jupiter transit ini ya. Oke, Gemini ya, Jupiter bakal transit di 10 house-nya kamu atau di rumah 10-nya kamu, di energi Pisces ya. Di sini ngasih lihat banget energi dimana kamu dapat berkah ya, dimana memang jika hubungan kamu, percintaan kamu, keuangan kamu ya, terutama tahun ini, di tahun sebelumnya nggak begitu baik, tahun ini ada berkah dalam artian misalnya kamu gagal sebelumnya, hubungan kamu bisa untuk sorry for the noise, dikuatkan, di-bless, diberkahi oleh semesta ya. Keuangan juga membaik. Di sini aku ngelihat walaupun sempat kesulitan misalnya dalam keuangan di last minute, di menit-menit terakhir ya, kamu bisa untuk menyelesaikannya. Ibaratnya kamu selalu dapat jalan keluar dari masalah kamu, percintaan, karir, dan keuangan kamu di 2022 terutama bakal seperti ini ya Gemini ya, karena ini membantu juga untuk kamu lihat value diri kamu. Jadi sini Jupiter hadir untuk ngasih lihat ke kamu ya, jika kamu respect diri kamu, menghargai diri kamu ya, udah memasuki masa spiritual sebaik-baiknya ya, dimana Jupiternya sebelumnya ada di 9 house-nya kamu ya. Jupiter bakal ngasih hasil yang nggak kamu sangka-sangka di sini, hasil yang nggak kamu duga ya. Jadi memang baik banget untuk kamu Gemini, terutama ya untuk materi aku ngeliat ya. Lalu untuk pernikahan ya, romantisme ya, di sini bisa terjalin ya, bisa dikuatkan, di apa ibaratnya kayak di eratkan, gimana ya bahasa Indonesia yang tepat tuh, kayak lebih dikuatkan, maksudnya lebih mana ya, langgeng kali ya, atau mesra gitu ya, enggak juga sih, pokoknya bakal makin setia lah gitu ya, mendekati loyal, kesetiaan, pokoknya diperlihatkan ya. Seseorang bakal ngerasa sebelumnya mungkin hubungan pernikahan ataupun percintaan dia, jika memang bukan pernikahan, misalnya belum menikah, itu cukup menjadi beban berat untuk jalani, namun tahun ini ngerasa lebih ringan, lebih rileks ya, lebih ringannya ini ya memang karena bantuan Jupiter. Nah, Jupiter membantu expand gitu, membantu untuk kamu ngelihat ke arah yang lebih jauh, percintaan kamu kayak gini, keuangan kamu gini, kamu bisa untuk mencoba ini, mencoba hal itu untuk memperbaiki keadaan ya, dan untuk melihat ya kalau tidak seburuk itu yang terjadi. Ini semua tergantung cara pandang kamu melihat kehidupan. Itu yang pengen Jupiter kasih lihat ke kamu Gemini ya, di pertengahan 2022 ini. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Untuk Gemini ada 12, angka
12 atau burung hantu. Ada bridge atau jembatan, lalu ada mountain, lalu ada love, wow, atau angsa, lambang cinta. Lalu ada kita sebut aja castle ya, atau istana, dan ada kompas. So kamu benar-benar dituntun ya, berkah semesta, berkah Jupiter transit sangat baik untuk kamu Gemini ya. Apalagi jika sebelum ini kamu meragukan diri kamu ngerasa diri kamu seperti nggak jelas, maksudnya kamu terkadang menginginkan apa, melakukan apa, ngerasakan apa ya, ngerasa itu seperti bukan diri kamu. Namun kamu bakal menemukan energi dan bakal tahu kamu mau arahnya kemana ya. Dan aku ngeliat arah ini menuntun kamu saat kamu udah menemukan cinta dan kasih sayang terhadap diri kamu sendiri. Kamu menemukan cinta di dalam diri kamu untuk kekasih kamu, orang yang memang ada di hati kamu. Di sini aku ngeliat orang yang ada di hati kamu kemungkinan besar tidak ada mungkin dalam hidup kamu saat ini. Sepertinya dia udah memilih jalan hidup dia sendiri, menjauhi kamu ya, entah karena memang kamu ngerasa hubungan ini berat, beban untuk kalian berdua ya, dan beban ini cukup sebenarnya terasa berat di kamu, ataupun siapapun yang meninggalkan ini ya, terasa berat, akhirnya tidak mau untuk berusaha. Oke, jadi di pertengahan ini dia mencoba untuk melihat ternyata dia dipengaruhi atau dihantui oleh kesakitan dan kekecewaannya dia, patah hatinya dia ngerasa kesakitan dia yang paling besar, dia ngerasain dialah yang paling tersakiti. Namun akhirnya dia sadar ternyata karena porsi dia yang seperti itu sebelum dia juga menyakiti kamu, dan bahkan mungkin lebih daripada yang dirasakan ya. Jadi ini membuat seseorang memang patah hati ya saat dia tahu dia menyia-nyiakan seseorang di sini. So Gemini, seseorang akan merasa sangat bersalah menyia-nyiakan kamu ya, ataupun kamu di sini. Kita lihat lagi. Oke, untuk love oracle-nya ada photograph, looking at your portals, missing you, nostalgia, make you memories. Sih, seperti aku bilang, seseorang merindukan kamu saat ini ya. Di pertengahan ini bakal kencang, dia sering ngeliat foto kamu, entah foto yang dia punya atau memang dia melihat kamu di sosial medianya kamu. Dia bernostalgia ya, dia mengingat masa kalian bersama, masa yang sebenarnya dia mau, dia inginkan. Dia mengingat semua memori itu seperti baru aja terjadi kemarin ya. Yang bikin dia sakit adalah kenapa harus dia yang melakukan hal yang seburuk itu ya, dan kenapa dia harus menyadarinya sekarang. Bagi dia ini terlambat ya, karena si keys on the ring, many option, decision, unconventional, string along, one night stand, not today, not dealing hard, avoiding a conversation, call person, but still angry. See, sepertinya kau masih marah dan kecewa dengan dia ya. Itu yang membuat dia kecewa karena kamu udah menutup akses untuk dia ya. Kamu udah nggak mau bicara dengan dia, kamu tidak mau berurusan, dan dia ngerasa kamu memang marah, kecewa sama dia, dan dia tahu. See, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issue, jealousy. Dia cemburu dengan cinta dan kasih sayang ya yang kamu punya, dengan kamu yang fokus dengan diri kamu, spiritual, menyembuhkan diri kamu, mengapresiasi diri kamu ya. Sedangkan dia masih berkutat dengan hal yang mungkin masih sama ya.
Hand of cards, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. Camera, reminiscing, keep sharing perception, learn from the past, makes memories. Dia mencoba untuk belajar banget dari kesalahan yang dia ambil, ya. Kisses, unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. So sekarang dia jatuh cinta, benar-benar jatuh cinta. Dia rasakan sedalam ini saat dia memikirkan kamu, ya. Ibaratnya kompas yang selalu tertuju ke arah utara, gitulah hatinya dia selalu tertuju ke kamu. Namun dia tahu dia nggak pernah cukup baik, ya. Maksudnya dia tahu dia udah memperlakukan kamu tidak baik, kamu udah dia jahatin, dia kecewakan, dia tidak memberikan kepastian ke kamu, dia udah main-main. Sepertinya dia pernah mendua di sini, aku ngelihat memilih orang lain, ya. Dan dia melihat betapa buruknya dia, dan dia sangat kecewa. Rasanya dia nggak mampu untuk bilang aku merindukan kamu, aku menginginkan kamu, karena saking malunya dia, ya. Dan dia ngerasakan cinta yang sangat dalam, yang nggak terbatas yang dia punya hanya untuk kamu. Dia benar-benar sering banget ngeliat foto kamu saat ini, Gemini, ataupun kamu ngeliat fotonya dia, ya. Dia selalu bicara dengan foto itu, dan dia berharap untuk kamu bisa ada seperti layaknya foto itu di dekat dia. Dia selalu pengen bilang, apa kabar kamu? Gimana keadaan kamu, sehat? Apakah kamu bahagia tanpa aku? Kenapa aku yang memilih menjauh, namun justru aku yang gak bahagia? Kamu kok yang aku tinggalkan, aku kecewakan, kok kamu justru bahagia? Apa yang salah gitu? Jadi maksud dia, apa yang salah dengan ini semua? Dan dia tahu ujung-ujungnya kesalahan ada di diri dia. Oke, kita lihat tarotnya untuk Gemini. Ntar ya, ada flip card beberapa ini. Oke. Ada 3 of Swords, King of Cups, Ace of Wands, Strength, 5 of Cups, dan ada 5 of Wands. Temperance, energi Sagittarius. Oke, Sagittarius. 7 house-nya kamu, ya Gemini. 10 of Wands sih. Kesakitan, rasa bersalah dia pendam sampai saat ini. Dia masih nggak bisa untuk benar-benar ngelepasin kamu. Kan dia ngerasa dia ngelepaskan sosok yang perfect, sempurna untuk dia, hanya karena dia gak benar-benar belajar dari kesalahan. Apakah dia benar-benar gak bisa punya kesempatan untuk kamu? Dia pengen untuk kamu berikan kesempatan dia. Kasih aku sedikit cintamu, kasih aku sedikit perhatian kamu. Aku butuh itu. Gak ada orang lain yang aku pengen, aku mau selain kamu, ya. Dia berusaha kuat, tabah di kehidupan ini, ya, walaupun dia tahu dia udah menghancurkan segalanya, harapan, ya, yang terjadi dalam hidup kalian. Namun aku harus gimana? Itu yang dia rasakan. Aku harus apa? Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu kembali dalam hidup aku? Please come back, pulang, gitu ya. Itu yang dia rasakan banget. Terus sorry ya, bulu mataku banyak banget masuk mataku. Jadi benar-benar apa ya, runtuh banget egoismenya hatinya dia saat ini.
Orang ini benar-benar menunggu kamu loh, ya Gemini, ataupun kamu menunggu seseorang untuk memberikan sedikit harapan, ya. Berikanlah sedikit cinta agar aku nggak begitu haus dan aku mencari cinta lain lagi yang nggak akan pernah bisa dipenuhi kecuali oleh kamu. Jadi dia ngerasa dia percuma dan dia nggak mau lagi berusaha dengan orang lain. Jadi dia benar-benar harapkan hanya kamu, ya. So, pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, ya Gemini. Wow, Gemini, ini masa yang gak baik banget untuk dia memang, ya. Oke. Ada Capricorn, Venus, Soul atau Soul yaitu jiwa, dan ada Taurus, lalu ada Mercurius, dan di tempat rumah berdek ada Mars atau planet Mars. Jadi di sini pesan semesta untuk kamu, terutama Gemini, ya, tentang cinta dan kasih sayang. Kuncinya memang untuk komunikasi sebenarnya, ya. Sebenarnya yang dia mau ataupun kamu harapkan sebenarnya komunikasi dari hati ke hati, ya. Cuman di sini seseorang, ya, terutama dia memang masih butuh untuk melihat real kehidupan itu seperti apa. Bukan hanya tentang kesakitan aja, kebahagiaan aja, namun real kehidupan di mana hidup, ya, adalah keseimbangan, naik turunnya hidup ini, ya, itu wajar. Gitu. Hidup ini ya bukan hanya tentang positif dan negatif, namun gimana kita mengontrol hidup kita, bereaksi dan terpancing seperti apa kita, terpancing secara negatif atau secara positif. So, pesan semesta adalah untuk cinta dan kasih sayang kamu memang bentuknya restricted. Gimana ya bahasanya, memang seperti nggak ada cinta untuk kamu, kasih sayang untuk kamu seperti dihalangi untuk dicintai atau disayangi, ya. Namun sebenarnya kamu sedang dipersiapkan, kamu sedang ditahan untuk nggak begitu sakit, dan kamu ditahan untuk tidak lower your standard. Maksudnya kamu untuk tidak menempatkan diri kamu justru dengan standar orang yang memang tidak untuk kamu. Oke, jadi memang Gemini di sini terlihat sekali planet Saturn menjaga kamu untuk tidak jatuh, ya, untuk kamu tidak jatuh lalu jatuh cinta dengan mudah dan akhirnya memberikan diri kamu habis-habisan, tiba-tiba kamu ditinggalkan gitu aja. No, ya. Namun kamu bisa ngehandle diri kamu, dan orang yang untuk kamu nggak perlu untuk kamu sejatuh-jatuhnya, dia akan selalu untuk kamu, ya, for you, ya. Tanpa kamu meminta pun dia akan ada di sekitar kamu, tanpa kamu menarik dia, mengusir dia ibaratnya, atau kamu nggak mau di sekitar dia akan tetap ada. Mau apapun alasannya, dia nggak akan pernah pergi dari kamu. That's it. Orang yang seperti itulah yang memang untuk kamu, bukan seseorang yang pergi dan dia tidak melihat value diri kamu. Namun kalau dia udah pergi dan dia melihat value-nya dia dan dia ingin kembali, ingat kamu masih punya pilihan untuk menerima ataupun tidak, ya. Mungkin aja dia bisa berubah, namun apakah sebut aja 50% kemungkinan dia bisa melakukan hal yang sama lagi, apakah kamu mau? Ya, kalau kamu mau, that's okay. Tapi kalau kamu gak mau, ya pikirkan lagi matang-matang. It's about your soul, dimana jiwa kamu. Jadi Gemini, semesta pengen untuk kamu lihat jiwa kamu itu pengennya memang sebenarnya seperti apa, ya. Untuk benar-benar tahu jiwa kamu itu nggak muluk-muluk, sederhana. Jiwa itu melakukan apa yang memang harus dilakukan tanpa berpikir, tanpa merasa, ya, tanpa punya egoisme sama sekali. Jadi kalau kamu merasakan energi itu dan seseorang merasakan itu juga, it's being real, itu artinya menjadi nyata. Maksudnya dia benar-benar nyata,
apa diri dia, apa adanya dia, dan dia masuki masa spiritual. Hey, that's it ya. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.